Pengertian lingkaran. Apa yang dimaksud dengan lingkaran sebagai bangun datar? Bangun datar yang tersusun dari kurva dan bukan garis lurus sehingga tidak termasuk poligon disebut lingkaran. Elips khusus di mana dua titik fokus bertepatan dan eksentritasnya adalah 0 juga dapat didefinisikan sebagai lingkaran. Lingkaran menjadi salah satu bangun datar yang tidak memiliki siku-siku. Kamu kerap menemui benda-benda dalam bentuk lingkaran di kehidupan sehari-hari, seperti piring, ban mobil, alas cangkir, jam dinding, koin, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri dari lingkaran. Lingkaran ialah memiliki ciri-ciri yaitu diameter yang membaginya menjadi dua sisi seimbang dan memiliki jumlah sudut yang sebesar 180 derajat. Selain itu, diameter konstan dan jari-jari yang menghubungkan titik pusat dengan titik busur lingkaran juga memiliki ciri-ciri dari sebuah lingkaran. Lingkaran memiliki satu sisi dengan simetri lipat, lingkaran yang tak terhingga sebagai salah satu sifatnya. Kemudian, sifat lingkaran juga memiliki simetri putar lingkaran yang tak terhingga juga. Unsur-unsur lingkaran yang pertama itu ada titik pusat. Titik pusat yang merupakan unsur lingkaran pertama yang perlu kamu ketahui. Titik yang berada tepat di bagian tengah lingkaran disebut namanya titik pusat. Nah, yang kedua ada jari-jari lingkaran. Unsur selanjutnya ini adalah jari-jari lingkaran. Jari-jari dapat diartikan sebagai jarak antara titik pusat lingkaran dengan titik pada lingkaran. Selanjutnya, yang ketiga ada diameter. Diameter adalah unsur lingkaran berikutnya yang akan kita bahas. Panjang garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran dapat diartikan sebagai diameter. Selanjutnya ada busur ya teman-teman. Unsur lingkaran berikutnya adalah busur. Apa yang dimaksud dengan busur? Sebagai busur lingkaran, bagian lingkaran yang membentuk garis lengkung merupakan pengertian dari busur teman-teman. Nah, selanjutnya ada tali busur, itu kelima ya. Unsur-unsur lingkaran yang selanjutnya tali busur ini adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran disebut sebagai tali busur. Nah, selanjutnya yang keenam itu ada juring. Daerah yang diapit oleh dua jari-jari dan busur lingkaran merupakan pengertian dari juring sebagai unsur lingkaran. Juring pada lingkaran terdiri atas dua bagian, yakni juring besar dan juring kecil. Yang selanjutnya nomor 7 itu ada tembereng. Daerah yang diapit oleh tali busur dan busur lingkaran dapat diartikan sebagai tembereng. Kemudian tembereng terbagi menjadi dua, yakni tembereng besar dan tembereng kecil. Yang ke-8 itu ada apotema. Apotema itu menjadi unsur lingkaran yang akan dibahas. Ruas garis tegak lurus yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran diartikan sebagai apotema. Kemudian apotema juga dapat diartikan sebagai jarak terpendek tali busur dengan titik pusat lingkaran. Nah, yang ke-9 itu ada sudut pusat. Sudut pusat adalah unsur lingkaran selanjutnya yang akan dibahas. Sebuah sudut yang terbentuk karena pertemuan antara dua tali busur dengan satu titik pada keliling lingkaran disebut sebagai sudut pusat. Nah, yang ke-10 ada sudut keliling. Sudut keliling adalah unsur lingkaran selanjutnya yang akan dibahas. Sudut yang dibentuk oleh perpotongan antara dua buah tali busur di suatu titik pada keliling lingkaran dapat dikatakan sebagai sudut keliling. Nah, untuk rumus mencari lingkaran itu ada 4. Yang pertama itu ada cara mencari jari-jari. Nah, cara mencari jari-jari itu dengan diameter dibagi 2. Yang kedua itu ada mencari luas. Nah, rumus luas itu L sama dengan Pi kali R kali R, atau bisa juga Pi kali R kuadrat. Yang ketiga itu ada keliling. Nah, cara mencari keliling ialah Pi kali diameter, atau juga bisa Pi kali 2 kali R. Nah, yang keempat itu mencari R atau jari-jari. Caranya itu bisa dengan keliling dibagi 2 Pi, atau R sama dengan akar pangkat R atau luas dibagi Pi. Nah, untuk Pi ini bisa menggunakan 3,14 dan 22/7. Jadi di sini ada contoh salah keliling lingkaran. Yang ukurannya itu sebuah lingkaran berjari-jari 10 cm. Keliling dari lingkaran tersebut adalah, jadi kita cari keliling dari lingkaran tersebut. Nah, di sini udah diketahui jari-jarinya 10. Berarti apa lagi? R sama dengan 10.
Terus rumus keliling lingkaran itu K sama dengan 2 dikali V dikali R. Nah, di sini kita tulis 2 dikali V-nya tuh kita pakai 3,14. R-nya itu kita masukin 10 sama dengan 3. 2 kali 10 sama dengan 20. Berarti 20 dikali 3,14. Hasilnya itu 62,8 cm. Nah, baik, soal selanjutnya itu adalah soal luas lingkaran. Di soal diketahui jika luas lingkaran memiliki keliling sama dengan 94,2 cm, tentukan A. Jari-jari, B. Luas lingkaran. Yang pertama kita lakukan adalah diketahui kelilingnya itu 94,2 cm. Nah, selanjutnya ketika sudah mengetahui kelilingnya, maka selanjutnya itu adalah kita mencari jari-jarinya. Dijawab A. Rumus jari-jari adalah K dibagi 2 dikali apa sih ini namanya, lupa? Pipi. V. K dibagi 2 dikali V. Nah, K-nya 94,2. Ini tinggal kita masukkan saja nilainya. V-nya 3,14. Maka dihitung 94,2 dibagi 2 dikali 3,14 itu 6,28. Jadi sehingga menghasilkan 15 cm. Nah, A-nya sudah, lanjut kita menghitung yang luas lingkaran. B sama luas lingkaran itu adalah L V dikali jari-jari kuadrat. V-nya 3,14 dikali jari-jarinya 15. Berarti hasil dari ini dikalikan kuadrat sama dengan 3,14 itu diturunin dikali 15 kali 15 hasilnya 225. Sehingga totalnya adalah 706,5 cm kuadrat. Selesai. Baik, untuk soal selanjutnya adalah panjang busur. Jadi, soalnya perhatikan lingkaran P di samping. Jika panjang PA 21 cm dan besar APB 120 derajat, tentukan panjang busur. Nah, diketahui dulu. Di sini PA-nya 21 cm dan sudut APB atau sama dengan A yaitu 120. Nah, yang ditanya adalah panjang busur. Berarti panjang busur AB adalah, di sini kita memakai rumus. Jawab. Rumus AB sama dengan A dibagi 360 derajat dikali 2 PR. Nilai A di sini 120 dibagi 360 dikali 2 dikali V-nya kita pakai 22/7. R-nya 21. Ini bisa kita bagi. Lanjut 120. Karena ini bisa kita bagi jadi sudah 1/3. 1/3 dikali 22 kali 2 44 dibagi nggak bisa. Berarti 44 kali 3. Hasil dari 21 dibagi 7. Lanjut. Di sini dihasilin 3-nya dicoret. 4 berarti total 44. Nah, jadi panjang busur
sudut AB adalah 44 cm. Selesai. Oke, jadi teman-teman aku bakalan ngejelasin contoh soal panjang garis singgung. Nah, jadi soalnya itu jika jari-jari A adalah 7 cm dan titik P berjarak 25 cm dari titik A, berapakah panjang garis singgung PB? Jadi jarak A ke P itu 25. Nah, jari-jari A itu diketahui 7. Oke, jadi ketahui AP-nya itu sama dengan 25. Terus A ke B-nya itu sama dengan 7. Ditanya. Tanyanya itu panjang garis singgung. Singgung atau PGS. Jadi rumusnya itu AP kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah PB kuadrat. Jadi AP-nya udah kita ketahui itu 25 cm. 25 sama dengan AB-nya itu 7 cm. Ditambah PB belum diketahui. Jadi ini 25 kuadrat itu hasilnya 625 tambah 49 tambah PB. Nah, 625 dikurang 49 sama dengan PB. Oke, jadi ini 576 sama dengan PB kuadrat. Jadi akar dari 576 itu sama dengan PB. Nah, jadi hasil PB-nya itu sama dengan 24.